Chapter 183. Mencetak. Kepala petugas tim penaklukan menara dari Essence of the Stride, Kim Yongjin, memperkirakan peringkat kontribusi untuk pencarian media. Pertama adalah penghancuran menara kendali iblis. Dalam aspek ini, Guild sangat kurang. Ini karena hubungan antara Guild telah memburuk ke titik bahwa kerjasama hampir mustahil. Satu pihak tiba-tiba akan menyergap pihak lain setelah berencana untuk bekerja sama, atau satu pihak tiba-tiba akan mengatakan hal-hal yang berbeda dari apa yang awalnya dibahas. Meskipun tidak ada yang akan mengetahuinya, semua konflik ini disebabkan oleh Jain, yang bermain-main dengan mereka dengan menyamar. Sementara hubungan Guild itu berantakan, yang tidak teratur, telah merawat menara kontrol. Bahkan sampai hari ini, Kim Yongjin menjadi kaget setiap kali dia memikirkannya. Dia terbangun seperti hari-hari lainnya, tetapi 3 menara kontrol telah dihancurkan tanpa meninggalkan jejak. Hari itu, para pemimpin dari masing-masing serikat dengan cepat berlari ke tempat-tempat menara ada. Namun, satu-satunya yang tersisa adalah sisa-sisa menara dan simbol teratai hitam yang diukir dengan kekuatan sihir. Sebagai eksekutif Essence of the Stride, Kim Yongjin tahu apa yang dilambangkan oleh Lotus Hitam, seperti insiden teror beruntun pandemonium yang sering dibicarakan oleh para petinggi. Bagaimanapun, Black Lotus telah mengambil semua poin kontribusi terkait dengan menara kontrol. Terkejut dengan insiden ini, Guild datang bersama dan menaklukkan menara kontrol terakhir. Berkat ini bahwa Kim Yongjin mampu mencapai setidaknya pangkat Ruby. Selanjutnya adalah perburuan iblis dan monster mayat hidup di dekat kota. Meskipun poin kontribusi yang dihargai kurang bersemangat dibandingkan dengan menghancurkan menara kontrol, analis dari serikat menyimpulkan bahwa seseorang dapat mencapai emas ke peringkat Ruby dengan melakukan hal ini dengan setia. Akhirnya, ada berbagai pencarian. Quest Prestige juga bertekad untuk memberikan poin kontribusi. Meskipun tidak semua quest memberikan kontribusi poin, beberapa quest, seperti quest LV, 3 Longsword Forget with Ice Crystal, diterima Chae Nayun, memberikan hadiah yang membuat setiap pemain iri. Dalam hal itu, Kim Yongjin memandang sekeliling aula resepsi dengan gugup. Tepatnya 100 pemain ada di aula. Mereka adalah 100 pemain top dalam hal poin kontribusi. 100 pemain semua duduk di sekitar meja panjang, saling memandang. Pada pandangan pertama, mereka tampak sejajar, tetapi sebenarnya, ada hierarki yang jelas di antara mereka. Pertama adalah yang dekat dengan Medea. 1 berlian, 3 zamrud, dan 6 ruby termasuk Kim Yongjin sendiri. Meskipun kursi diamond belum tiba, pahlawan yang paling menarik perhatian adalah Island kursi emerald. Ah, aku kelaparan. Kapan administrator datang ke sini? Petik 2. Senjata pamungkas asosiasi pahlawan, yang dikenal sebagai manusia naga, dan master pidato roh akhir. Pakar berambut putih ini adalah raksasa sejati, dan Kim Yongjin merasa terhormat berada di hadapannya. Dia telah memberikan kontribusi besar dalam penghancuran menara kontrol barat dan membantai banyak monster undead. Dia tidak diragukan lagi layak duduk di kursi emerald. Orang yang paling penting belum datang. Pada saat itu, Seo Yongji, pahlawan tingkat tinggi yang duduk di sebelah Kim Yongjin, berbisik. Kim Yongjin juga memikirkan hal yang sama. Benar, Black Lotus belum datang. Satu-satunya kursi Diamond Rank tidak diragukan lagi milik Black Lotus. Karena dia mengukir tanda tangannya di dalam menara, dia pasti berencana untuk mengungkapkan dirinya lebih dan lebih. Seo Yongji bergumam sambil menatap Kim Yongjin dengan aneh. Ngomong-ngomong, Yongjin Si, aku dengar kamu menemukan barang langka di salah satu pencarianmu. Kami. Jangan berpura-pura tidak tahu. Aku melihatmu mengayunkan pedang biru itu. Atribut Eskan. Itu terlihat luar biasa. Di mana Anda mendapatkannya? Petik 2. Kim Yongjin menggelengkan kepalanya. Dalam benaknya, Longsword biru bukan hanya senjata. Menara Harapan, bertekad untuk memiliki segala macam barang berharga, dan karena barang-barang dari dunia luar tidak bisa dibawa masuk, senjata bagus yang ditemukan di dalam menara adalah aset berharga bagi guild manapun. Meskipun Seo Yongji adalah senior dari hari-harinya di Kyuk, Kim Yongjin tidak bisa memberitahu info apapun padanya. Kuhum, daripada itu, bukankah menurutmu prestige telah berubah dengan cepat? Kim Yongjin mengganti topik pembicaraan. Seo Yongji juga menerima diamnya secara tidak langsung. Petik 2. Kota luar menjadi lebih energik. Tanaman juga tumbuh. Petik 2. Saat pembicaraan mereka akan berakhir. Dun. Sebuah gerbang besar yang tetap tertutup selama ini tiba-tiba meraung. Tatapan semua pemain di ruangan itu berbalik ke arah gerbang yang dihiasi dengan berlian indah. Kiik. Pintu indah itu perlahan terbuka, dan seorang pria berjalan melewatinya dengan langkah mantap. Kepala pelayan yang berdiri di dekat pintu memperkenalkannya. Guyong Nim dengan peringkat berlian telah tiba. Pria itu tidak terlihat sederhana. Dia mengenakan jubah hitam bersulam dengan pola putih, yang elegan dan cukup indah untuk menangkap mata orang banyak. Bahkan, kekuatan sihir mengalir di sepanjang permukaan jubah. Apa levelnya? Kim Yongjin tidak bisa tidak bertanya-tanya. Petik 2. Pria itu dengan tajam memindai para pemain di ruangan itu. Matanya yang seperti elang sepertinya menembus rahasia mereka. Setelah 5 detik, pria itu menyimpulkan pengamatan singkatnya dan duduk di kursinya.
Pada saat yang sama, ruangan menjadi lebih keras. Jadi dia. SH. Seo Yongji meletakkan jari telunjuknya ke mulutnya. Tidak ada yang baik akan datang dari terlibat dengannya. Petik 2. Kim Yongjin mengangguk tanpa suara. Pria itu tanpa diragukan lagi adalah pemain terkuat di ruangan itu. Kim Yongjin bersyukur bahwa dia bertemu Black Lotus di menara. Di tempat ini di mana kemampuan semua orang dibatasi, dia merasa dia punya kesempatan. Omong-omong, apakah itu benar? Kim Yongjin bertanya pada Seo Yongji. Apa yang? Bahwa pemanah ilahi Jin Seon Nim juga mencari tiket. Petik 2. Aku tidak tahu. Kamu adalah junior langsung dan anggota asosiasi. Haruskah kamu tahu? Petik 2. Seo Yongji tertawa dan menggelengkan kepalanya. Anggota asosiasi tidak tahu segalanya tentang apa yang dilakukan pahlawan di waktu luang mereka. Tetapi mengapa Anda bertanya? Petik 2. Black Lotus menggunakan busur. Saya pikir kita para pahlawan membutuhkan seseorang yang dapat menekannya. Petik 2. Petik 2. Kenapa itu bukan seseorang dari guild? Kalian benar-benar ingin membuka asosiasi ketika itu nyaman. Petik 2. Black Lotus kemungkinan menghancurkan 3 menara kendali dengan masing-masing panah tunggal. Hanya seorang pemanah yang mampu menekan pemanah dengan level seperti itu. Tidak peduli betapa menakjubkannya seorang prajurit, dia tidak akan pernah bisa mengalahkan pemanah yang bersembunyi di tempat tinggi. Bahkan, dia hanya bisa berharap bahwa dia bukan bebek duduk dalam visi pemanah. Itu juga mengapa Jin Seon diberi gelar Master Rank. Puncak haluan adalah dunia yang jauh lebih sulit untuk dijangkau daripada puncak pedang. Petik 2. Sejujurnya, aku harap dia tidak datang. Saya tidak berpikir Divine Archer bisa mengalahkannya juga. Petik 2. Seo Yongji berbicara sambil menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin, ada alasan dia memanggil Divine Archer. Tidak, saya positif. Lihat, ada aura yang tidak menyenangkan dan berbahaya tentang dia, dan dia bahkan belum menunjukkan wajahnya. Petik 2. Apa yang Seo Yongji tidak tahu adalah bahwa aura Kim Hajin datang dari hadiah, penyamaran, Jain, yang tidak stabil karena statistiknya yang terbatas. Seo Yongji secara keliru mengira Kim Hajin memancarkan aura mengerikan karena tingkat pencapaiannya. Petik 2. Saya kira kamu benar. Kuharap tidak ada hal buruk terjadi di sini. Seharusnya tidak apa-apa. Aileen Nim juga ada di sini. Petik 2. Petik 2. Aku tidak terlalu menyukainya. Seo Yongji menggerutu. Itu dulu. Tek, 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 tek. Lampu mati, dan ruangan menjadi gelap. Tidak lama kemudian, bola putih kekuatan sihir bangkit dan menerangi ruangan. Administrator lantai 3 dan penguasa istana ini, Medea Nim, telah tiba. Seiring dengan pengenalan kepala pelayan, pintu di belakang kepala meja terbuka. Mengenakan gaun biru dan jubah merah, Medea berjalan dengan anggun dan anggun. Namun, pintu masuk Medea terasa agak membosankan karena dampak besar yang ditinggalkan oleh pintu masuk Black Lotus. Selamat datang, para pemain. Medea akan duduk di ujung meja tetapi berhenti. Dia menatap lekat-lekat pada Black Lotus, yang berada tepat di sebelahnya. Petik 2. Seperti yang diharapkan, administrator mengenali kekuatannya. Seo Yongji bergumam pelan. Itu terlihat seperti itu. Melihat ini, para pemain sekali lagi mulai berbicara di antara mereka sendiri. Selamat datang, para pemain. Setelah penampilannya yang agung, Medea tiba-tiba berhenti dan menatapku. Tepatnya, dia melihat jubahku. Kepala pelayan itu tidak berbohong ketika dia mengatakan itu cukup indah untuk Medea tertarik padanya. Petik 2. Kuhum, aku adalah administrator prestige, Medea. Medea segera berbalik dan menyelesaikan perkenalannya. 100 pemain di ruangan itu semua menyambutnya bersama. Medea balas tersenyum ramah, lalu duduk di ujung meja. Saya senang bahwa kita dapat berkumpul pada hari yang penuh sukacita ini. Anda semua pasti telah berjalan melalui pintu kontribusi Anda masing-masing. Petik 2. Jepret. Medea menjentikkan jarinya. Anda menerima berkat Diamond Door. Jumlah TP yang diperoleh dengan menyelesaikan pencarian umum, prestige secara permanen meningkat sebesar 11%. Peringatan sistem muncul. Tanda hubung. Apa ini? Pemain membelalakan mata karena terkejut. Medea tersenyum. Huhu, itu hadiah pertama. Jangan kaget, ini hanyalah permulaan. Kali ini, dia bertepuk tangan. Musik klasik mulai dimainkan, dan beberapa pelayan berjalan membawa makanan. Pertama, mari kita nikmati makanan kita. LV, 3 steak. LV, 3 sup daging sapi. Makanan berkualitas tinggi mulai disajikan. Karena makanan yang enak sulit didapat di Prestige, para pemain memukul bibir mereka ketika mereka melirik Medea. Gali, kamu pasti kelaparan. Mendengar ini, pemain mulai makan. Saya melihat sekeliling meja ketika saya memotong daging. 8 teratas selain saya adalah semua orang yang saya kenal. Pemain berjubah emerald yang berjubah di depanku. Walaupun aku tidak bisa memastikan, dia kemungkinan adalah Belle. Sama seperti saya, dia adalah seseorang yang tidak ada dalam kisah aslinya. Jangan ragu untuk berbicara di antara kamu sendiri. Pemain harus bekerja bersama, kan? Petik 2. Medea meletakkan dasar untuk percakapan. Segera,
Tatapan jatuh pada saya. Aku menoleh, bertanya-tanya siapa itu. Anehnya, Shin Jonghak menatapku dengan penuh semangat. Sepertinya dia ingin berbicara kepada saya dengan kuat. Tentu saja, saya mengabaikannya. Kamu. Menyodok. Wanita yang duduk di sebelah saya menyodok bahuku. Petik 2 tanda tanya petik 2. Hai. Ketika mata kami bertemu, dia melambaikan tangannya. Selain dari 9 bintang, dia adalah pahlawan yang dianggap sebagai kekuatan individu terkuat, Aileen. Kamu kenal aku, kan? Aileen bertanya. Petik 2 titik petik 2. Namun, saya fokus pada steak saya tanpa menjawabnya. Kami pernah bertemu sebelumnya di kota tutorial. Kami bertemu sebelumnya gelombang Andalah yang melemparkan vodka ke arahku gelombang. Terganggu oleh ucapannya yang tak henti-hentinya, saya mengaktifkan Demon's Tuning Speech. Petik 2. Saya tidak ingat. Bisakah kamu makan dengan tenang? Petik 2. Namun, bahkan saya terkejut dengan betapa sengitnya suara saya yang berubah terdengar. Para pemain, yang lebih peduli dengan memakan makanan di depan mereka, dengan cepat mengalihkan pandangan mereka kepada saya. Saya seharusnya belajar bagaimana menggunakannya dengan benar. Oh, Anda menggunakan kekuatan sihir dalam suara Anda. Apakah Anda memprovokasi saya? Petik 2. Aileen masih tersenyum, tetapi tatapannya lebih tajam. Permusuhannya juga semakin jelas. Itu kamu, bukan? Warna hitam. Petik 2. Semua orang di aula resepsi fokus pada saya dan Aileen. Belle dan Medea jelas di antara mereka. Yah, Medea menyukai pertengkaran dan konflik, jadi itu tidak mengejutkan. Petik 2 titik petik 2. Aku berbalik ke arah Aileen. Dia memelototiku. Saya tidak takut. Bagaimanapun, dia terlihat seperti anak kecil. Namun, pertama, buka rob itu. Aileen berbicara dengan kekuatan sihir. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, aku memasukkan sepotong besar steak di mulutnya. Makan. Saya memiliki item yang memungkinkan saya memberikan saran hipnosis, yang fungsinya mirip dengan spirit speech. Tentu saja, itu tidak akan bekerja pada seseorang dengan stat kekuatan sihir tinggi seperti Aileen, tetapi jika kontennya adalah sesuatu yang sulit untuk diambil sebagai saran hipnosis, itu akan bekerja jauh lebih baik. Enak, bukan? Sebagai contoh, ini. Saran hipnotis yang memperkuat rasa. Petik 2 titik petik 2. Aileen berhenti memelototiku dan dengan cepat mulai mengunyah. Nom, 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 nom. Nyam nyam nyam. Karena mulutnya yang kecil, perlu waktu lama untuk menyelesaikan mengunyah dan menelan daging. Aku menghela nafas lega di dalam dan bersandar. Aku melihat para pemain yang menatapku sebentar. Ketika mata kami bertemu, mereka dengan cepat mengalihkan pandangan mereka. Namun, raksasa, yang saya sebutkan terus menatap saya dengan minat. Petik 2 titik petik 2. Aku menggelengkan kepala. Pada saat itu, Medea bertepuk tangan. Hebat, sepertinya pemain peringkat 1 memiliki hati untuk memberikan makanannya sendiri kepada orang lain. Itu adalah tontonan yang menyenangkan. Petik 2. Medea berbicara. Nah, mari kita mulai upacara penganugerahan. Pengumumannya terlalu mendadak. Para pemain yang kaget buru-buru menghabiskan makanan mereka atau berdiri dengan makanan masih di piring mereka. Tidak, tidak, kamu tidak harus berdiri. Medea tersenyum dan menghentikan mereka. Jangan ragu untuk terus makan. Saya akan mengurus upacara penghargaan. Saya tidak suka formalitas yang tidak perlu dan tidak nyaman. Petik 2. Itu bohong. Medea mungkin tidak akan ragu untuk menjatuhkan orang yang tidak sopan ke penjara atau menggunakannya sebagai pengorbanan dalam eksperimen sihir. Kuhum. Sebelum memulai upacara penganugerahan, Medea berdeham. Pertama, peringkat 51 sampai 100. Pemain Silver Rank akan menerima 500 TP di atas Silver Door Blessing. Petik 2. 50 kepala pelayan berjalan ke ruangan dan memberikan 5 koin emas untuk masing-masing pemain peringkat perak. Selanjutnya, peringkat 11 sampai 50. Pemain Gold peringkat akan menerima 100 TP di atas Golden Door Blessing. Petik 2. 100 TP diberikan dengan cara yang sama. Akhirnya, peringkat 1 sampai 10. Imbalan mereka adalah sebagai berikut. Petik 2. Jendela seperti inventaris muncul di depan 10 peringkat teratas. Kupon pemulihan trade. Buku akuisisi keterampilan khusus, LV, 1 petir Thor artefak, menengah tinggi. Buku akuisisi keterampilan khusus, LV, 2 Wind of Odyssey, artefak, menengah rendah. Orb Regeneration. Kunci mistik. Petik 2. Peringkat 1-10 pemain akan dapat memilih hadiah mereka dari daftar ini. Yang pertama adalah Buyong Nim Diamond Ranking. Anda dapat memilih 4 item dari daftar ini. Petik 2. Medea menatapku dengan penuh minat. 4 item. Itu memang hadiah yang layak untuk tempat pertama. Namun, jika aku mengambil semua buku keterampilan, para pemain di belakangku pasti akan merasa tidak puas. Itu kemungkinan hasil yang Medea harapkan juga. Tentu saja, saya yakin bisa membuka kegembiraan para pemain, tetapi buku keterampilan bukanlah apa yang saya inginkan. Apakah kamu sudah memutuskan? Iya nih.
Haha, kurasa itu bukan keputusan yang sulit. Umumkan pilihan Anda. Petik 2. Saya memilih barang saya di depan 9 peringkat lainnya. Pertama adalah kupon pemulihan Trade. Kedua adalah buku akuisisi keterampilan khusus, LV, 2 Wind of Odyssey. Yang lain kemungkinan mengharapkan ini. Namun, dua hadiah terakhir yang saya pilih adalah Orb Regeneration. Kunci mistik. Segera, ruangan itu bergerak. Medea juga tampak terkejut. Petik 2. Apa kamu mengklik tombol yang salah? Tidak. Orb Regeneration. Kunci mistik. Karena saya membutuhkan keterampilan yang jauh lebih baik daripada keterampilan khusus Medea, saya memilih item yang berkembang, yang hanya akan menjadi lebih kuat di masa depan dan hanya bisa diperoleh dari Medea. Mengapa kamu tidak memilih buku keterampilan lain? Bahkan setelah kami meninggalkan istana, Jain masih menggerutu tentang pilihanku. Petir Thor tidak sebaik itu. Meskipun Medea menawarkan 2 buku keterampilan khusus sebagai hadiah, tidak satu pun dari keduanya yang sangat baik, bahkan untuk buku keterampilan khusus. Ya, Petir Thor adalah artefak peringkat menengah tinggi. Namun, buku keterampilan mengikuti nilai, rata-rata, langka, artefak, sejarah, legenda, mitos. Ada 3 kelas di atas kelas artefak. Jain si bisa mempelajari ini. Saya memberi Jain LV, 2 Wind of Odyssey. Saya tidak mempelajarinya untuk menyelamatkan slot skill saya, tetapi Wind of Odyssey bukan skill yang buruk. Gelombang. Anda memberi saya ini gelombang. Petik 2. Sikap Jain melakukan 180. Ya, itu cocok untuk Jain. Dan untuk Chok Jungyong, di sini. 5000 TP. Petik 2. Saya memberi Chok Jungyong 5000 TP. Namun, dia berdiri dengan linglung. Dia sepertinya mengigau setelah tidak bisa bertarung dengan siapapun di ruangan yang penuh peringkat kuat. Atau, mungkin dia jatuh cinta pada Medea. Petik 2. Kamu tidak menginginkannya. Petik 2. Chok Jungyong tidak mengatakan apa-apa. Saya mengembalikan 5000 TP ke dalam inventaris saya. Ngomong-ngomong, Jain si, bukankah wajah ini terlalu mirip wajahku? Kemudian, saya teringat wajah tersamar yang saya kenakan, yang tidak jauh berbeda dari wajah asli saya. Tampilan umum Kim Ha-jin masih ada di sana. Hanya saja saya memiliki janggut dan fitur wajah yang lebih jelas. Memang, aku lebih mirip Jake Gyllenhaal sekarang. Gelombang aku tidak punya pilihan karena kemampuanku sedang dibatasi. Lagi dan seseorang akan memperhatikan. Tapi jangan khawatir, mereka tidak akan pernah berpikir itu adalah Anda. Wajahmu yang sebenarnya jauh lebih jelek, hehe gelombang. Tidak banyak. Saya akan mengubah wajah Anda kembali. Anda bisa menjadi hakim. Petik 2. Jenggot di daguku menghilang dan wajahku kembali normal. Bagaimana itu? Ya, mungkin aku hanya sedikit lebih buruk. Sementara saya terluka pada penampilan saya melihat seorang wanita berjalan ke arah kami. Itu adalah bos. Oh, ini bos gelombang. Bos. Meninggalkan Chok Jungyong yang masih berdiri dengan linglung, aku dan Jain berlari ke bos. Seminggu telah berlalu sejak terakhir kali aku melihatnya. Tentu saja, ada bagian dari diriku yang merasa sedikit tidak nyaman karena masa lalu Cundong. Tapi sebagai Kim Ha-jin, saya sudah memutuskan untuk mengubur masalah masa lalu. Selamat datang kembali, bos. Apa yang sudah Anda lakukan? Petik 2. Ketika saya bertanya, bos menatap saya diam-diam untuk waktu yang lama. Apakah sesuatu terjadi di bumi? Petik 2. Tidak apa-apa. Kemudian, dia menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Wajahmu terlihat jauh lebih kurus sehingga tidak berarti apa-apa. Wajahku. Ya, mari kembali ke tempat persembunyian. Aku akan membuatkanmu makanan yang enak. Petik 2. Saya mulai berjalan ke tempat persembunyian kami. Namun, bos tidak bergerak. Dia hanya menatapku dengan mata muram. Bos, bukankah kamu datang? Ha-jin. Kata yang keluar dari mulutnya mengejutkanku. Kecuali itu sesuatu yang serius, bos selalu memanggilku, pemula. Iya nih. Namun, bos segera menggelengkan kepalanya. Tidak apa. Kecanggungannya membuat saya merasa canggung juga, tetapi saya berbicara dengan ceria. Oh, benar, bos, kami memiliki anggota keluarga baru di sarang kami. Anggota keluarga. Iya nih. Benar, kami memiliki anggota baru di sarang kami. LV, 5 Chameleon Troops Hideout. Kicauan. Spartan memiringkan kepalanya. Dia mengamati keempat orang di depannya dengan mata jernih. Petik 2. Jadi ini peliharaanmu? Chok Jungyong bertanya. Iya nih, dia cukup setia, jadi dia seharusnya hanya menyukaiku. Petik 2. Oh. Dia pintar dan hanya mengikuti satu master. Namanya Spartan. Petik 2. Kicauan. Spartan berkicau dan mengepakkan sayapnya pada 3 orang yang pertama kali dia temui. Bukankah dia lucu? Dia mengepakkan sayapnya untuk melindungi pemiliknya. Dia khawatir kamu akan menyakitiku. Petik 2. Apakah dia? Ya, jadi jangan terlalu membencinya. Betapa manisnya gelombang dia setia kepada tuannya gelombang.
Chok Jungyong tampak skeptis, sementara Jain menatap Spartan dengan kagum. Kicauan, kicauan. Spartan berkicau beberapa kali lagi, lalu melompat. Cemere, Spartan. Saya membuka tangan saya. Apa? Namun, Spartan tidak melompat ke pelukanku. Sebagai gantinya, dia melompat ke bos, yang sedang duduk di sofa membaca sebuah novel, lalu menggali pelukannya. Bos dikejutkan oleh penyelundupan mendadak Spartan juga. Petik 2 tanda tanya petik 2. Bos bola-bali antara saya dan Spartan. Saya jatuh linglung. Namun, Spartan bahkan tidak melirik saya. Cip, kicauan. Dia menggosok kepalanya di dada bos, membujuknya untuk mengelusnya. Ciak gelombang. Dia bahkan bernyanyi. Neraka. Petik 2. Begitu, dia sangat setia. Hehehe. Petik 2. Chok Jungyong mencibir sambil menahan tawanya. Lucu sekali gelombang Spartan, jelas laki-laki gelombang. Dan Jain membahas gender Spartan.